Kenapa sih hanya perempuan yang beriddah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'dah. Dalam dunia yang serba cepat, ada masa yang justru di mana kita diperintahkan untuk berhenti. Bukan karena lemah, tapi karena berharga. Itulah yang kita sebut dengan istilah iddah, masa jeda yang syarat akan makna. Jeda bukanlah sekedar waktu kosong, namun ia adalah ruang bagi jiwa untuk kembali menata ulang luka yang pernah datang, menimbang kembali ulang cinta, dan memulai kembali dengan hati yang bersih. Banyak orang yang mengira bahwa iddah hanya sekedar aturan fikih, menghitung hari, menahan diri, lalu selesai. Padahal iddah adalah sebuah bentuk penghormatan kepada pernikahan yang telah usai, kepada rahim yang mungkin menyimpan kehidupan, dan kepada diri yang sedang diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru." Yang artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, menunggu selama 3 kali persucian. Al-Baqarah ayat 228. Ayat ini bukan hanya sekedar perintah, tapi juga pengingat bahwa setiap perpisahan perlu jeda waktu agar perpisahan berikutnya tidak lagi dibangun atas dasar emosi sesaat. Iddah bukan untuk menyiksa perempuan, tapi justru untuk menjaga kehormatan dan kejelasan nasab seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ulatul ahmal ajalluhunna ayyadna hamlahunna." Yang artinya, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan. Al-Quran Surat At-Tolaq ayat 4. Ini menunjukkan betapa detailnya Islam menjaga agar tidak ada lagi keraguan tentang nasab seseorang. Sebuah kehormatan yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Bahkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, yang artinya, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung lebih dari 3 hari, kecuali karena suaminya 4 bulan 10 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari. 4 bulan 10 hari, sebuah jeda waktu yang cukup panjang, bukan tanpa alasan. Dalam masa itu, Islam memberikan ruang bagi hati yang patah untuk sembuh dengan cara yang bermartabat. Tidak terburu-buru membuka lembaran baru, tapi menuntaskan luka lama dengan tenang. Ada yang bertanya, kenapa sih hanya perempuan yang beriddah? Jawabannya adalah ada pada fitrah dan tanggung jawab biologis. Perempuan memikul kemungkinan kehidupan di rahimnya, dan Islam dengan keadilannya menegaskan bahwa setiap kehidupan harus jelas asal-usulnya. Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, "La tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra." Engkau tidak mengetahui, barangkali Allah akan mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Al-Quran Surat At-Tolaq ayat 1. Mungkin saja selama masa iddah, suami akan sadar dan ia ingin rujuk kembali. Atau mungkin saja dalam waktu itu, Allah justru membukakan jalan baru yang lebih baik. Jadi iddah bukanlah akhir segalanya, tapi ia adalah sebuah proses menuju kejelasan. Setiap ketentuan dalam Islam selalu memiliki hikmah spiritual di balik dimensi hukum. Iddah mengajarkan tentang kesabaran, karena tidak semua hal harus segera diakhiri. Ia mengajarkan penghargaan terhadap masa lalu, karena setiap pernikahan, seburuk apapun akhirnya, pernah menjadi ibadah. Dan ia mengajarkan kita tentang tawakal, bahwa masa depan, betapapun gelapnya sekarang, masih ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Al-Quran Surat At-Tolaq ayat 2 dan 3.
Iddah bukan cuma sekedar menunggu, tapi ia adalah ibadah dalam diam. Ketika seseorang menahan diri, menata hati, dan berserah diri pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi setiap perempuan yang sedang menjalani iddah, ketahuilah engkau sejatinya tidak sedang ditinggalkan, tapi engkau sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa ini bukanlah penghukuman, tapi sebuah penyembuhan dari luka. Karena kadang Allah tidak langsung memulihkan, ia menenangkan dulu dengan diam, dengan waktu dan iddah. Demikianlah pembahasan tentang iddah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.